Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa berkuasa atas hati dan pikiran kami. Pimpin kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, untuk kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Alai anggohamu dang songoni diguruhok kamu Kristusi. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Sahabat yang baik hati, pengenalan kita akan Kristus itu nyata melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan. Siapa Kristus dalam kehidupan kita, itu dapat kita nyatakan dalam semua aspek kehidupan kita. Kecenderungan alami manusia adalah berpikir seenaknya sesuai dengan kemauannya sendiri, menyebabkan manusia itu hidup dengan pikirannya yang sering itu hanya membawa kepada kesia-siaan ketika dia mengandalkan dirinya sendiri. Kesombongan intelektual, penalaran, dan berbagai alasan semuanya menjauhkan orang dari Allah. Walaupun sebenarnya pengetahuan bahkan logika berpikir kita itu bisa membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Jangan terkejut jika orang-orang tidak bisa memahami Injil, sebab Injil akan terlihat bodoh bagi orang-orang yang meninggalkan iman dan bersandar pada pengertian mereka sendiri. Orang-orang seharusnya bisa melihat perbedaan antara orang Kristen dan orang bukan Kristen karena cara hidup orang Kristen itu. Kita harus hidup sebagai terang. Paulus meminta jemaat Efesus meninggalkan cara hidup lama yang penuh dosa, karena mereka adalah pengikut Kristus. Menjalani kehidupan Kristen adalah sebuah proses. Meskipun kita memiliki sifat yang baru, kita tidak secara otomatis mempunyai pikiran-pikiran yang baik dan menunjukkan sikap-sikap yang benar ketika kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Akan tetapi, jika kita terus mendengarkan Allah, kita akan berubah sepanjang waktu. Saat kita memandang ke beberapa tahun yang lampau dalam kehidupan kita sendiri, apakah kita bisa melihat suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam pemikiran, sikap, dan tindakan kita? Meskipun perubahan itu mungkin lambat, perubahan itu terjadi bila kita mempercayakan kepada Allah untuk mengubah kehidupan kita. Oleh karena itu, kita menunjukkan bagaimana kita diubahkan oleh Kristus, dan setiap hari kita mengalami pengenalan terhadap Kristus. Sehingga dikatakan firman Tuhan kita hari ini, tetapi kamu bukan demikian. Artinya, bukan seperti orang-orang yang sombong, yang mengandalkan intelektual, yang mengandalkan logika berpikir saja dalam hidup ini, tetapi kita adalah orang-orang yang telah belajar mengenal Kristus dalam kehidupan kita, yang telah diubahkan oleh Kristus, sehingga setiap hari, setiap saat kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, kita mengalami pengenalan tentang Kristus, dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus, yang menyenangkan Kristus di dalam kehidupan kita.
Kiranya Tuhan menolong kita saudara sekalian dalam menyatakan bahwa kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus, dan mari kita mengenalkan Yesus yang kita sembah itu melalui cara hidup kita, melalui cara bicara kita, melalui setiap proses kehidupan mengarah ke arah yang lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami hadir sebagai anak-anak terang yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik setiap hari, yang menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang mengalami proses pengenalan akan Kristus dalam perjalanan kehidupan kami. Inilah kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur sebagai orang Kristen. Kami sungguh bersyukur sebagai pengikut Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.